kali ini akan membahas mengenai tentang jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe. Langsung saja ya. Yang pertama, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia itu memiliki 2 prodi, biasanya di kampus-kampus itu. Yang pertama itu ada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau biasa disebut dengan PBSI. Kemudian yang kedua ada Prodi Sastra Indonesia. Yang pertama kita akan membahas mengenai Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dulu ya. Nah, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau PBSI itu merupakan bidang yang mengajarkan mengenai keterampilan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar serta efektif. Nah, di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu nanti mendapatkan pengetahuan dan juga keahlian, yaitu kemampuan komunikasi lisan, kemampuan komunikasi tertulis, kemampuan memahami bacaan, kemampuan melakukan analisis, kemampuan berpikir sistematis, dan keterampilan interpersonal. Selanjutnya akan membahas mengenai dunia perkuliahan seputar jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kuliah di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia atau JBSI baik Prodi maupun Sastra Indonesia itu menempuh selama 4 tahun atau 8 semester. Nah, di jurusan ini itu kamu akan mendalami keterampilan bahasa, ilmu kebahasaan, dan juga ilmu kesusastraan, dan tentunya dibekali dengan ilmu mengajar. Bagi kalian yang akan mempelajari segala hal tentang bahasa, mulai dari bagaimana pembentukan suatu kata, pengucapan kata yang benar, tata kalimat, dan lain sebagainya itu tidak ketinggalan materi tentang puisi, prosa, drama, dan karya sastra lainnya banyak yang dikaji. Yang membedakannya Prodi PBSI Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan juga Prodi Sastra Indonesia itu mengenai materi tentang pendidikan. Nah, di PBSI sendiri kan mempelajari menjadi seorang pengajar yang kompeten, lengkap dengan ilmu pengetahuannya atau ilmu manajemen pendidikannya gitu. Mata kuliah yang ada di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau PBSI itu misalnya ada keterampilan membaca, keterampilan menyimak, keterampilan menulis, teori sastra, apresiasi prosa, apresiasi puisi, evaluasi belajar, pengembangan bahan ajar, sosiolinguistika, filsafat pendidikan, dan sebagainya lah, pokoknya banyak. Nah, kalian setelah lulus maka nanti akan menyandang gelar sarjana pendidikan atau biasanya itu SPD ya. Kalau kamu berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang ke lebih atas atau pasca sarjana atau S2, itu banyak kampus yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Kenapa sih harus memilih jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Nah, sangat banyak keuntungan yang diperoleh dari seseorang lulusan PBSI atau pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, diantaranya itu misalnya yang pertama ada peluang karir utama bagi lulusan PBSI yaitu menjadi guru bahasa Indonesia. Tapi jangan salah, dengan menjadi guru kamu bisa berkeliling Indonesia untuk mengajarkan bahasa Indonesia ke berbagai daerah, khususnya yang kekurangan tenaga pengajar atau pendidik. Kemudian kamu juga berpeluang untuk menjadi pengajar bahasa Indonesia di luar negeri melalui program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA yang dirancang oleh Badan Bahasa. Selanjutnya, selain menjadi guru, kamu juga bisa berkarir di Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud sebagai pengembang kurikulum ataupun instruktur pengembangan dan pembinaan bahasa. Kalau kamu tertarik pada bidang jurnalistik, maka kamu juga bisa menjadi jurnalis, atau kalau ingin terjun ke dunia penulisan kreatif, kamu bisa menjadi penulis atau editor. Itu seputar mengenai Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ya. Kemudian kita akan membahas mengenai Prodi Sastra Indonesia. Kalau Prodi Sastra Indonesia itu merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang puisi, prosa, cerita, novel,
naskah, dan karya sastra yang lain. Kamu di Prodi Sastra Indonesia itu akan melakukan berbagai kajian untuk mengetahui latar belakang dari ide dan karya seniman. Pengetahuan dan keahlian yang kalian dapatkan ketika masuk ke Prodi Sastra Indonesia itu ada kemampuan memahami tulisan, kemampuan memahami bacaan, kemampuan komunikasi lisan, kemampuan komunikasi tertulis, kemampuan melakukan analisis, kemampuan berpikir kritis dan rasional, dan keterampilan interpersonal. Kenapa sih harus memilih sastra Indonesia? Terdapat banyak keuntungan yang diperoleh dari seseorang lulusan sastra Indonesia. Yang pertama yaitu kuliah di JPSI, terutama di Prodi Sastra, akan menjadi bekal yang berharga bagi kamu yang tertarik untuk terjun ke industri media dan penulisan kreatif. Terus sekarang ini kan siapapun boleh mengajukan tulisannya ya untuk kemudian dibukukan. Nah, alhasil kantor-kantor penerbitan itu pun membutuhkan lulusan sastra Indonesia untuk menjadi seorang editor bahasa. Selanjutnya yaitu agensi-agensi periklanan juga butuh lulusan sastra Indonesia untuk menjadi seorang copywriter. Terus lulusan sastra Indonesia itu juga memiliki wawasan yang luas karena gemar membaca dan menganalisis bacaannya. Kebiasaan membaca dan menganalisis bacaannya itu maka membuat lulusan sastra Indonesia untuk menjadi seorang jurnalis yang handal karena sangat peka dengan gramatikal kalimat maupun harmonisasi paragraf. Kemudian akan membahas mengenai prospek kerja dari Prodi Sastra Indonesia ya. Yang pertama, itu kalian dapat menjadi seorang penulis. Peluang kerja bagi lulusan sastra Indonesia itu menjadi seorang penulis, baik dalam menulis cerpen, novel, naskah drama, film, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menjadi editor. Bagi lulusan sastra Indonesia itu tentunya sudah mahir dengan ilmu kebahasaan seperti mempelajari puebi dan tata bahasa Indonesia. Nah, tentunya hal tersebut sangat dibutuhkan oleh para industri percetakan seperti koran, majalah, dan lain sebagainya untuk menjadi editornya. Kemudian prospek kerja dari mahasiswa lulusan sastra Indonesia itu dapat menjadi guru atau dosen. Nah, bagi lulusan sastra Indonesia itu tidak ada halangan untuk menjadi pendidik atau guru atau dosen ya. Meskipun pada dasarnya itu lulusan sastra tidak selalu pada bidang keguruan, seorang guru atau dosen tidak selalu harus dari lulusan pendidikan juga gitu. Kemudian yang selanjutnya ada jurnalistik. Nah, sebagai lulusan sastra itu tentunya kalian sudah menguasai tentang tata bahasa yang baik dan benar. Nah, dengan begitu, jurnalistik itu merupakan pekerjaannya sangat tepat. Dalam jurnalistik juga terdapat beberapa posisi yang dapat dipilih sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, menjadi reporter, menjadi wartawan, atau dalam membawa berita gitu. Nah, itu sekiranya mengenai tentang jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ada Prodi BBSI dan juga Prodi Sastra Indonesia. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin masuk ke jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, tetap semangat. Intinya jangan minder atau jangan insecure dengan jurusan yang kalian pilih. Pilihlah jurusan yang sesuai dengan bakat atau minat Anda. Jadi nanti biar setelah masuk itu kamu itu nggak merasa menyesal gitu, kenapa harus pilih ini kayak gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan kalian aja gitu. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye.